واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada kesempatan ini saya ke Tari Supi Karanganyar, tepatnya ke rumah Mas Bagus dan istri, dan juga saya memanggil orang yang bisa membuat belangkon yang dulu pernah saya parani dalam ini, dan sekarang saya panggil ke sini dalam kerangka sejauh mana Anda semua akan tahu cara secara sekilas, atau nanti kalau mau pesen kepada Kang Mas siapa? Prasetyo ini beserta istri soal urusan belangkon ini. Tentu ini bagian dari cara saya untuk menegaskan bahwa orang harus punya Mas Bagus, cekelan gawian, ya, nah coro ngarani wong Jawa dari samben, nah cekelan ya artinya Gusti Allah. Ya, samben yang artinya kesibukan dunia itu disebut sebagai sekender, tapi yang primer adalah Allah. Segala sesuatu dilangitkan ke Allah itu. Nah, Mas Bagus, ini ceritakan sedikit dinamika Tari Sufi Karanganyar, sehubungan saya sambung, serawung, silaturahmi dan anjang sana kesini. Ya, terima kasih atas perhatian secara hubungan yang pertama. Selanjutnya untuk Tari Sufi Karanganyar alhamdulillah juga masih eksis, walaupun kebanyakan untuk saat ini karena corona ya menempa dirinya di rumah masing-masing dengan kegiatan kecil-kecil di wilayahnya masing-masing, karena memang belum ada kegiatan yang skala besar, belum dapat izin. Semoga saja ke depan nanti kalau sudah ada kita bisa tampil di muka umum lagi. Dan itu melanda semua lini ya, soal ekses corona. Ya, tapi saya juga sama kalimatmu tadi, di tengah sepi mengolah diri, di tengah sunyi menempa diri. Ya, ternyata di mana-mana juga ada latihan. Saya pantau dari Sumatera, Kalimantan, terus di Jawa sendiri ya. Nah, bahkan ini ada benih di daerah Nusa Tenggara Barat. Ya. Terus kaitannya anak-anak ini Mas, jumlahnya ini ada berapa Tari Sufi? Kalau yang baru-baru belum sampai terdata lagi, karena muncul terus. Kira-kira. Kalau sekarang ya, kalau seluruhnya di bawah saya sama Mbak Septi ya banyak, hampir 60-70 ada. Mungkin lebih, karena yang baru-baru belum sempat didata lagi. Sama Septi. Sama Mbak Septi. Dan terima kasih Mas Bagus dengan punya peduli terhadap anak-anak, dan itu cara perhatian kita terhadap mereka gitu ya. Saya doakan ini keluargamu sehat, selamat, dan rukun selalu. Terus tambah anak terus. Ya, ini satu sisi kita memang sambung ke Tari Sufi masing-masing daerah. Terima kasih Mas Bagus. Dan sisi lain ini Kang Prasetyo dan istri, anakmu berapa? Setunggal. Alhamdulillah, ini juga ikut membina ya, dalam kaitan membina bersama anak-anak tadi. Tari Sufi jenengan punya keahlian membuat teman-teman belangkon. Jadi ini belangkon bikinannya, ini juga ya, terus ini juga ya. Nah, tentu Mas Prasetyo, jenengan kok punya keterampilan
bikin blangkon yang disingkat orang itu gamblange lelakon. Ini riwayatnya gimana Mas? Riwayatnya itu dulu main ke rumah temen. Oh, Rumah temen di Protojaya sana, orang bisa di Protojaya itu pusatnya blangkon se-Surakarta. Punya timbul inisiatif, ingin ikut-ikutan aja. ada apa? Sorot pandang apa kok iso? Dari hati, Pak. Dari hati. Dari hati. Oh, Dari hati timbul ingin bisa bikin gitu. iya. Sudah bisa nanti juga kalau udah hasilnya bagus dipasarkan itu. Cuman itu aja dulu. Terus yang penting kan pikirin kulon itu ngeten. Nggih. Nggih bekal jeng nek tuwa. Ngoten lho. Dadi seumpama jeng ben boten pajeng nyambut damel kan gak ada keterampilan ngoten lho. Nah, sakniki nggih pun alhamdulillah malah saged berkembang. Ada permasalahan men sakniki dados kerjaan pokok. Nah, kita yo kena corona. Iya, terus Mbak juga bisa ikut-ikut karena jenengan damel lihat prosesnya gitu. Nggih. Anu kula finishing. Membantu finishing. finishing, blonjo kain. Nggih, blonjo kain terus Jahit. jahit. Oh, ikut andil ya. Terus adiknya Mas, sekilas jenengan prakteknya pripun? Kalau bahan prakteknya nih Ya seandainya diterangkan aja ini kan langkah-langkah. ada cetakan, langkah pertama kan Iya. siapin bahan dasarnya itu kan. Agak atas Mas. Nah, Bahan dasarnya kan udah di pasaran juga ada semuanya. kita tuh ya punya kayak gini Mas. Tapi genoto udeng ya, tak salah. Dia ngono terus. Niki nang kula kan kula dasari kula nangeng. Soalnya niki cetakane gitu. Nggih. Tinggal dasar pertama nih kan bahan dasar ini kan pekan-pekan kata. Ya. Terus dibentuk. Kula bentuk terus suatu ukuran, ada yang besar juga ada yang kecil. Ini kan Jogja, Iya. Jogja. Iya. Yang kayak gini kan juga Solo. Ya. Solo, Jogja. Terus dianyam Kita menurut anyam pakai apa kita? wiron. Iya, wiron. Karena kalau ndak hati-hati garis-garis begini ruwet ya. Iya. Hmm. Tergantung apa pesanan motifnya yang disukai. Bisa. Bisa. Asal ditunjukkan yang untuk apa, mana, pakai kriwil apa enggak gitu ya. Bisa. Tapi ya sementara ini yo bikin blangkon tapi jenengan ndak yo kenal sithik-sithik ini filosofi blangkon ngono kuwi. Nah cara jenengan dialog mbek kanca, mbek dulur, mbek tangga Mas. ngene. Filosofi ini kalau nggih dereng paham sejati itu pinti kok dereng paham. Nggih. Menawi jenengan ngertos nggih mau paling pangertos. Loh, teman-teman, saya tuh kan koncoku pelawak akeh lho Mas. Nggih. Kaya Markonye, terus Markonyil, terus apa lagi itu. Biasanya dia menerangkan soal blangkon ini. Blangkon ini gamblange lelakon katanya. Hidup yang jelas ya kaya jenengan wau kadang masa tua kudu persiapan ngene nek kanggo untuk gawe ya ana samben iki. Nah, iki ora timo samben malah saiki dadi pokok. Jadi ornamen ini tidak main-main. Ini sebenarnya bisa Mas Bagus. Model iket itu. Cuman di sini lebih permanen. Kalau iket kan udeng itu noto ulang. Ini sebenarnya kok hampir mirip sama ini. Ini dulu nata ulang. Tapi saya kemas model paten seperti ini. Ya, sehingga kalau pakai tinggal tidak nata ulang lagi. Nah ini blangkon ini ada hal yang filosofis. Ini mondol namanya. Era mondol. Terus ini gambarannya dunia itu harus direposisikan sekender tadi di belakang, jangan di depan. Nah nganggone nek ngarep kan yo lucu Mas ya. Nah ini ngene.
Lah ini ada kliwir 2 ya biasanya. Ya. Oh ya, ini ada kliwir 2. Yaitu aspek syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dari dunia yang digiring kepada titik coba ini ke sini, ini ada titik fokusnya. Ini harus fokus nak coro agama yo khusyuk, yo madhep, yo mantep menep. Lah terus sampai kita ini ya titik otak, mulai yo akal yo digunake, kecerdasan sedalam hati. Lah ini ternyata mengandung makna seperti itu. Cerdas akal dan kedalam lagi cerdas hati. Dan kliwir silang ini ada yang bersifat apa ya, seperti ono sing telu ngono lho Mas. Kuwi iman, Islam, ihsan maknanya itu. Jadi silang-silang di sini maknanya seperti itu. Sejauh yang saya tahu seperti itu Mas. Jadi dunia harus direposisikan seperti itu, dan nak coro adunya mazru'atul akhirah. Jadi sehingga kita bisa mengolah dunia bukan sebagai yang menunggangi kita, tapi dunia kita tunggangi dalam kerangka tujuan ke hari kemudian, Mas. Kemudian sejauh ini berapa belakon yang jenengan sudah bisa pakai? Ya yang terjual kok pakai. Tak terhitung Pak. Kira-kira. Oh ya. Selama 4 tahun itu udah jutaan belakang Bang. Jutaan, Pak. Masya Allah. Seminggu men. Seminggu itu. Wow, teman-teman jutaan. Udah jutaan belakang selama 2015. Iya. 15. Seminggu men 6 kopi ya, 10 lebih. 10. Tapi sekarang mosok njur blas banyak sama corona. Kalau bulan ini Pak. Genten titik-titik Pak. Kopi 2 kopi lebih. Iya. Dan tolong Mas Prasetyo disampaikan Mbak nomor HP-mu. Siapa tahu teman-teman di antara yang melihat baik di dalam negeri atau di luar negeri ini di channel Kiai Budi ini, tolong jenengan sebut nomor HP untuk bisa kontak dan kita bisa membantu mereka. Tentu Mas Prasetyo tidak hanya soal uang yang kita peroleh, tetapi penjenengan saya nilai termasuk melestarikan budaya yang adiluhung dengan makna seperti itu. Diniati maten, muga-muga sehat, berkah keluarga dan rukun selalu dan tambah anak. Amin. Amin. Ya, amin. Nomornya berapa? Nomornya 0888 0263 2020. Diulang Mbak sebagai penegasan. 0888 Lu diulang malah mandek. 0888 0263 2020. Nah, kudu apa lu Mbak nomornya kok lali. Dan teman-teman silakan kontak langsung dari jarak jauh bisa ya, pesan dan model. Sekarang apalagi pakai HP, WA dan seterusnya. Terima kasih ini Mas Prasetyo dan Mbak ya. Mbak Sarah sehat selalu dan berkarya selalu. Dan Mas Bagus ini ada tambahan soal tari sufi itu kan selalu berjodoh dengan hadroh ya. Saya tahu penjenengan punya hadroh yang sudah berjalan di masyarakat dan untuk memakmurkan kampung kita. Jadi tari sufi itu di mana-mana saya arahkan ada latihan, ada makmur ke langgar, apa masjid, makmur ke kampung, dan di situ ujung tombak saya sehingga orang punya keasikan di wilayah masing-masing Mas Prasetyo. Coba kabarnya gimana Hadro? Masih. Diperkenalkan dulu Hadro ya Mas. Oh iya, sebenarnya masih yang dulu juga namanya si Jaromi. Jaromi. Terus Kemarin sempat belajar keyboard saya. Cuma ternyata keyboardnya di tengah jalan itu rusak, jadi tak jual lagi. Sebenarnya mau kalau berkolaborasi, tapi belum sampai gitu. jadi. Personelnya berapa itu? 8. 8. Iya, terima Tapi kasih. kalau untuk event yang besar bisa sampai 14. Komplit Iya, ya. rame-rame. Iya. Teman-teman saya tuh suka nih di tari sufi Karanganyar ini karena di balik tari sufi, di balik
tadi hadroh mereka adalah aktivis-aktivis di Bandung NU, di Pansel, di apa itu, dan itulah cara hikmah bagi penjenengan Mas Bagus dan kawan-kawan terhadap NU dan Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu menurut yang saya ketahui mengakui penjenengan sebagai santrinya dunia akhirat, yang kedua hidupmu dilimpahi keberkahan, dan kawan-kawan juga kalau mati dianugerahi husnul khotimah. Itu doa Mbah Hasyim Asy'ari kepada kita. Mas Prasetyo di balik nggih blangkon yo melu-melu cawe-cawe tadi, saya terima kasih. Ya, bahkan tari sufi dimanapun saya anjurkan punya skill seperti penjenengan itu. Ada yang jualan kopi, ada yang buka warung angkringan, ada yang jualan crispy, macam-macam Mbak. Lah jenengan kok ana usaha yang dilapakkan ya bisa Mbak jenengan. Coba jenengan ikut komentar Mbak, sejauh anak-anak itu gimana perkembangannya? Ya, Karena gini, anak-anak kan gelibetan di sini. Ya, kan ya ono gek ganggu barang. Enggak. Wah, seneng banget. Coba komen. Kalau anak-anak ya perkembangannya juga bagus dalam tari sufi. Tapi ini juga malah mau nambah, pengen belajar, cuman belum kesampaian belajarnya. Karena suasana tadi. Enggak, karena kadang itu teman bah, kadang kalau oh ayo melu, kadang mau ikut tapi nggak ada temennya gitu loh mbak. Oh. Dan isen. Oke. Dan itu semoga bisa disiasati ya, karena saya harapkan peduli terhadap anak muda itu berarti peduli terhadap bangsa ke masa depan ya. Karena kita sebagai orang tua harus memberi perhatian. Terus anu Mbak, sama asmane ya? Mbak Sarah, sepanjang bersama ini suamimu ini Mas Prasetyo. Bagaimana komentarmu tentang suasana perjalanan antara ya fluktuatif lah jenenge wong ya suka duka. Iki mau gesaran jagung. Nah Mas Bagus kok tak deloki romantis selalu lah mbak anak dua mawon pak. Suka dukanya nggih ada. Iya. Ya namanya juga rumah tangga yang ngeten iki lho pak. Ya, sama ya, sama Iya, siapapun. Yang penting orang usah tukaran, gelut yo digawe telon wae. Teman-teman, kami kira siaran singkat ini sebagai Mas Prasetyo, Mas Bagus, informasi di luar sana yang kalau nanti mau pesan belangkon, mau apa ya, pesan jenisnya bisa kontak langsung dengan nomor tersebut. Dan kita semua mendoakan ini tari sufi, hadrohmu dan juga usahamu dilimpahi keberkahan. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau saya sebut tari sufi Karanganyar, berkah-berkah luar biasa. Tari sufi Karanganyar, berkah luar biasa. Yang kedua, bilang kono apa merekmu? Mereknya dereng labelnya dereng dicetak nih. Waduh. Ya wis pokoke Blangkon Karanganyar ngono wae. Blangkon Karanganyar, Berkah luar biasa. Ya tambah meneh apa masukin. Amin. Ya, gini Mas. Gini loh. Ya, terus semangat. Terakhir I love you. Ya, I love you semuanya. Ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe ke Kiai Budi Channel untuk mengetahui mozaik peradaban seperti Blangkon ini di negeri kita Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.